Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, everyone, jumpa kembali dengan perkuliahan kita di masih dalam masa pandemi ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Untuk topik kali ini kita akan membahas mengenai operasi pada fungsi. Coba ingat kembali pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal fungsi, grafiknya, domain, range, seperti itu ya, serta beberapa jenis-jenis fungsi. Sekarang kita akan membahas mengenai operasi yang ada pada fungsi. Bagian pertama kita akan melihat tentang jumlah, selisih, hasil kali, hasil bagi, dan pangkat. Jadi ini sejalan kita pelajari. Oke, seperti halnya dua buah bilangan A dan B yang dapat dijumlahkan untuk menghasilkan sebuah bilangan baru A tambah B, maka dua buah fungsi yaitu F dan G juga dapat ditambahkan untuk menghasilkan sebuah fungsi baru yang merupakan hasil dari penjumlahan fungsi F dan fungsi G. Oke. Nah, ini hanyalah salah satu dari beberapa operasi pada fungsi yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Apa saja yang akan kita jelaskan? Penjumlahan, selisih atau pengurangan, perkalian, pembagian, dan pangkat. Oke? Nah, perhatikanlah dua buah fungsi berikut. Perhatikanlah fungsi f dan g yang memiliki rumus sebagai berikut. Ini fungsi f, ini fungsi G. Lihat ya, fx sama dengan x kurang 3/2, gx sama dengan akar x. Ini contoh ya. Nah, kita dapat membuat sebuah fungsi baru, yaitu fungsi f ditambah dengan fungsi g, ya, dengan cara memberikan pada x nilai, dari fx tambah gx itu, yaitu ini kita tambahkan dengan ini. X kurang 3/2 ditambah akar X. Yaitu, ini hasilnya. Nah, hasil sebuah penjumlahan fungsi F dan fungsi G itu adalah ini. Nah, ini pelajaran yang cukup sederhana ya. Dan tentu saja, kita harus sedikit hati-hati mengenai domainnya. Domain itu apa? Daerah asal dari fungsi-fungsi tersebut. Jelas, X haruslah merupakan sebuah bilangan di mana kedua fungsi ini dapat berlaku. X itu haruslah sebuah bilangan di mana fungsi F dan fungsi G itu berlaku. Atau dengan kata lain, daerah asal dari F tambah G itu adalah irisan dari daerah asal fungsi F dan fungsi G. Ini dia. Kita ketahui sebuah fungsi F. Ini domainnya. Daerah asalnya adalah ini. Lalu ada fungsi G, maka daerah asalnya ini. Nah, mana daerah asal dari fungsi penjumlahan keduanya ini? Maka daerah asalnya itu adalah haruslah merupakan irisan dari kedua daerah ini. Jadi X yang diambil nanti haruslah X yang berada di daerah ini. Dia merupakan domain F dan dia juga merupakan domain dari fungsi G. Fungsi-fungsi F kurang G, F kali G, F bagi G diperkenalkan dengan cara yang ternyata sangat serupa, sangat sama gitu ya. Dengan asumsi bahwa F dan G memiliki natural domains atau daerah asal alami. Apa itu natural domain? Lihat video sebelumnya tentang fungsi ya. Kita sudah sebutkan waktu itu natural domains ini. Maka untuk fungsi F kurang G, F kali G, F bagi G, kita memiliki tabel berikut.
Kalau dari contoh soal tadi, F tambah G-nya ini, F kurang G-nya ini, F kali G ini, F dibagi G berarti fungsi F dibagi dengan fungsi G. Ini hasilnya. Bagaimana dengan domainnya? Domain yang kita lihat di sini, X-nya itu haruslah dari 0 sampai dengan tak hingga. 0-nya masuk. Kenapa? Karena X di sini ketika dia 0, X-nya dari 0 sampai tak hingga, dia berlaku fungsi ini. 0 di sini juga berlaku. Sampai positif tak hingga. Oke? Nah, bagaimana dengan yang ini? Ini sama. Karena dia haruslah bilangan positif dari 0 sampai positif tak hingga. Membuat domain itu kan membuat kita bisa menyelesaikan. F kali G juga demikian. Nah, ada pengecualian untuk F bagi G pada contoh ini. Kenapa 0 tidak masuk? Ini kan kalau selangnya kurung lengkung artinya 0 ini tidak masuk. Dia dari 0 sampai tak hingga tapi 0-nya tidak masuk. Kenapa? Karena kalau 0 dimasukkan ke sini, akar 0 adalah 0, 2 dikali 0 adalah 0, pembagian dengan 0 tidak terdefinisi. Maka dia 0-nya nggak masuk, 0, sekian sampai positif tak hingga. Oke? Nah, we may also raise a function to a power. Jadi selain perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan tadi, kita juga bisa membuat sebuah fungsi pangkat. Nah, yang dimaksud dengan f pangkat n, yang kita maksud itu adalah fungsi yang memberikan nilai fx dipangkatkan dengan n. Maka contohnya kalau di dalam contoh kita tadi, G pangkat 3X itu artinya adalah GX, fungsi GX itu dipangkatkan dengan 3. Maka GX-nya tadi berapa? Akar X. Ini di soal ya, di contoh soal tadi. GX kita adalah akar X. Maka G pangkat 3X ini adalah akar X dipangkatkan dengan 3. Atau ditulis juga sama dengan X 3 per 2. Kalau akar kan bisa ditulis seperti ini ya. Akar itu kan akar pangkat setengah ya. Pangkat setengah dikali 3 berarti X pangkat 3 per 2. Tapi ada satu pengecualian terhadap persetujuan pada eksponen di atas, yaitu jika N sama dengan min 1. Nih, kalau N-nya sama dengan min 1, berarti dia kan F pangkat min 1 kan? Nah, lambang F pangkat min 1 kita gunakan untuk fungsi inverse yang akan dibahas pada subbab berikutnya. Jadi, F pangkat min 1 itu bukan berarti 1 per F di dalam kita membahas fungsi. Kalau F pangkat 2 berarti fungsi F itu pangkat 2. Gitu. Kalau G pangkat 3 berarti fungsi G-nya itu dipangkatkan 3 dengan 3. Tapi kalau F pangkat min 1 itu artinya bukanlah 1 per F. Tapi ini adalah simbol untuk fungsi inverse. Ini ada pengecualian catatan di sini ya. Oke, nanti akan kita bahas tentang fungsi inverse tersebut. Oke, kita akan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal. Contoh yang pertama. Misalkan fx adalah akar pangkat 4 dari x tambah 1. Ini fungsi fx. Dan fungsi gx itu adalah akar 9 kurang x kuadrat. Dengan daerah asal alami masing-masing adalah min 1 sampai positif tak hingga. Dan min 3,3. Ini selang, interval, rentang di garis bilangan. Jangan dianggap ini koordinat ya. Ini bukan koordinat. Min 3,3 bukan. Ini dari min 3 sampai 3. Ingat garis bilangan ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya.
0, min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Min 1, tak hingga ini artinya min 1-nya masuk sampai negatif tak hingga. Kalau yang ini artinya dari min 3 sampai 3. Ini adalah natural domain untuk ini, untuk fungsi f. Yang ini adalah natural domain untuk fungsi g. Kenapa? Nah, pelajaran sebelumnya. Untuk yang ini contohnya. Kenapa daerahnya adalah min 3 sampai 3? Karena hanya X yang diambil dari daerah inilah yang membuat fungsi ini bisa diselesaikan. Coba ambil X-nya 5. Misalnya. Kalau X-nya 5, 5 kali 5, 25. 9 kurang 25, min. Akar negatif itu tidak ada ya. Tidak terdefinisi dia. Tapi kalau kita ambil 2 misalnya. Ini kan 2 ada di dalam ini kan. 9 dikurang 2 pangkat 2. 9 dikurang 4, 5. Akar 5 itu ada. Min 1 coba kita ambil. 9 dikurang min 1 kuadrat. Min 1 kuadrat sama dengan 1. 9 dikurang 1 sama dengan 8. Akar 8 ada. Tapi kalau kita ambil yang di luar selang ini, maka membuat fungsi G ini tidak terdefinisi. Demikian juga untuk yang ini. Nah, kita diminta untuk mencari rumus dari penjumlahan kedua fungsi tersebut, pengurangan kedua fungsi tersebut, perkaliannya, pembagiannya, dan f pangkat 5. Dan tentukan natural domainnya dari masing-masing fungsi tersebut. Maka solusinya adalah seperti ini, dia gabung semuanya ya. Kalau f tambah g berarti fungsi ini ditambah fungsi ini. Ini dia. Kalau f kurang g berarti ini dikurang ini. Kalau kali ini dikali ini. Kalau bagi ini dibagi ini. Kalau pangkat dari f5 berarti yang ini dipangkatkan dengan 5. Nah, kita lihat domainnya. Untuk yang penjumlahan ini, domainnya adalah min 1 sampai 3. Min 1 masuk, 3-nya masuk. Ini adalah irisan dari dua daerah ini. Ini irisannya. Ya kan? Cobalah cek. Ambil X di dalam ini, masukkan ke sini dan masukkan ke sini. Fungsi ini dapat kita selesaikan. Fungsi penjumlahan ini. Begitu juga dengan pengurangan. Begitu juga dengan perkalian. Ini tidak otomatis ya. Ini kebetulan dia sama. Karena dia contoh kita seperti ini. Intinya itu adalah dia harus irisan dari daerah ini. Coba buat di garis bilangan. Buat garis bilangan. Tahu garis bilangan? Sekali lagi, garis bilangan adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai tak hingga positif. Kemudian lanjutkan ke kiri, min 1, min 2, min 3 sampai tak hingga negatif. Arsir daerah ini. Berarti min 1 sampai ke kanan ya, dari min 1 sampai positif tak hingga. Lalu ambil min 3 sampai 3. Mana yang berhimpit arsirannya? Yaitu dari min 1 sampai 3. Makanya dia ini. Nih. Kenapa yang ini kurung lengkung, 3-nya tidak masuk? Karena kalau 3 dimasukkan ke sini, ini hasilnya jadi 0. Akar 0 sama dengan 0. Pembagian dengan 0 tak terdefinisi. Maka dia 3-nya tidak masuk. Kalau ini kenapa sampai tak hingga? Ya tergantung dengan fungsi ini. Karena dia cuma diambil dari fungsi f. Ya kan? Kalau fungsi f ini dia. Oke? Bapak rasa itu mudah untuk dipahami. Kita lanjut ke topik yang kedua. Yaitu tentang fungsi komposisi. Kalau di sekolah dahulu ini bundaran-bundaran ya, F bundaran G, F bundaran G bundaran F, atau yang usil bilang Fogof-Fogof gitu ya, Fog dan Gof, atau FOG, GOF. Jadi menyebutnya itu adalah F bundaran G, G bundaran F, atau F komposisi G, G komposisi F. Nah, composition of functions, fungsi komposisi, komposisi fungsi. Ya, kalau ini sebutnya komposisi fungsi.
Sebelumnya, Anda, saudara, diminta untuk membayangkan sebuah fungsi itu sebagai sebuah mesin. Masih ingat gambar mesin air itu? Ada keran air. Nah, kita bayangkan itu ya. Fungsi ini menerima X sebagai input, dimasukkan X ke dalam mesin tersebut. Lalu fungsi itu bekerja dalam X untuk menghasilkan sebuah nilai Fx sebagai outputnya. Ya, itu untuk fungsi. Nah, kemudian dua mesin seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Jadi dua buah mesin seringkali dapat diletakkan berdampingan untuk membuat sebuah mesin yang lebih rumit. Begitu juga dengan dua buah fungsi. Fungsi F adalah mesin pertama, fungsi G adalah mesin kedua, diletakkan berdampingan untuk menghasilkan fungsi yang lebih kompleks. Nah, jika F bekerja pada X untuk menghasilkan Fx, dan G bekerja juga pada Fx untuk menghasilkan Gfx. We say that we have, maka kita dapat menyebutkan bahwa kita mengkomposisikan G dengan F. Hasil dari fungsi tersebut kita sebut sebagai komposisi dari G dengan F atau G bundaran F. Nah, coba lihat. Ada sebuah fungsi F, mana tadi? Ada sebuah fungsi F yang bekerja pada X untuk menghasilkan Fx. Berarti mesin pertama dimasukkan X ke dalamnya. Ya, ada mesin pertama dimasukkan X ke dalamnya menghasilkan Fx. Lalu ada mesin kedua, mesin G ya, di mana yang dimasukkan itu adalah Fx. Hasil Fx tadi dimasukkan ke dalam G. Maka dia menghasilkan Gfx. Secara ilustrasi kita lihat. Ini mesin pertama. X dimasukkan ke dalam F, hasilnya Fx. Lalu Fx ini dimasukkan ke dalam mesin G, hasilnya Gfx. Ini adalah ilustrasi untuk G bundaran F. Ini G bundaran F. Lihat, ini mesin F, ini mesin G. Maka G bundaran F. Kalau yang ini bagaimana? Nah, coba lihat. X dimasukkan ke mesin G. Maka hasilnya adalah Gx. Lalu Gx ini dimasukkan ke mesin F. Lalu hasilnya adalah Fgx. Mesin kompleks ini adalah ilustrasi untuk F bundaran G. Jadi apa yang kita lihat di sini? Hasil G bundaran F dan hasil F bundaran G itu nanti berbeda. Mesinnya saja berbeda, gitu ya. Nah, maaf, ini salah ini. Ini hanya untuk yang ini. Sedangkan yang ini nanti berarti F bundaran G. Sebentar, kita tidak apa-apa revisi ya. Ini apa? Ini hanya untuk gambar yang satu ini, yaitu G bundaran F. Sedangkan gambar yang ini adalah untuk fungsi F bundaran G. Nah, dalam contoh kita sebelumnya, kita punya Fx sama dengan X kurang 3. Oke, dalam contoh kita sebelumnya, kita punya Fx sama dengan X kurang 3/2, dan Gx itu adalah akar X. Kita dapat mengkomposisikannya dalam dua cara. Yang pertama, G bundaran F artinya G Fx. Dimasukkan dia dulu ke mesin F, lalu dimasukkan lagi ke mesin G. Berarti Fx-nya di sini, ini dia Fx, masukkan ke G. Lalu hasilnya ini, kan Gx kita ini. Kalau diganti dengan X kurang 3/2, maka X yang ini, kedua X ini diganti dengan X kurang 3/2. Ini sudah diganti.
Maka yang ini diganti juga, berarti dia menjadi akar X kurang 3/2. Ini dia. Hasilnya adalah ini. Sedangkan cara yang kedua, bentuk yang kedua adalah F bundaran G atau F dikomposisikan dengan G. Maka Gx-nya terlebih dahulu, lalu ini dimasukkan ke X yang ini. Maka ini bisa diganti menjadi Fgx sama dengan F, Gx-nya kita inputkan yang ini. Kan ini Gx. Masukkan ke sini. Maka X yang ada di F ini kita ganti dengan akar X. Berarti akar X kurang 3/2. Akar X kurang 3/2. Paham? Dan kita lihat hasil dari G bundaran F dan F bundaran G tidak sama. Dia berbeda. Jadi tolong dilihat apakah dicari G bundaran F atau F bundaran G yang ditanyakan nanti. Nah, we must be careful in describing the domain. Kita harus sangat hati-hati. Kita harus hati-hati untuk menentukan daerah asal dari fungsi komposisi tersebut. Ya. The domain of G bundaran F is equal to the set of two values X that satisfy the following properties. Kita harus hati-hati dalam mendefinisikan daerah asal dari fungsi komposit ini. Domain dari G bundaran F itu adalah himpunan-himpunan nilai-nilai X, adalah himpunan dari nilai-nilai X yang memenuhi dua sifat berikut. Yang pertama, X itu haruslah daerah asal dari F. Haruslah berada pada daerah asal dari F. Lalu, Fx haruslah berada pada daerah asal dari G. Jadi, X yang diambil, kalau dia fungsi G bundaran F, berarti X-nya dulu dalam F. X itu adalah dalam domain F, nanti hasilnya Fx. Lalu Fx itu haruslah dalam domain G. Dengan kata lain, X haruslah input yang valid untuk fungsi F, dan Fx adalah input yang valid untuk fungsi G, sesuai dengan gambar mesin kita tadi ya, untuk G bundaran F. Lalu bagaimana dengan F bundaran G, Pak? Maka untuk F bundaran G itu berlaku juga yang ini, tapi hati-hati, kalau F bundaran G berarti X haruslah pada domain dari G, lalu Gx adalah domain dari F. Kebalikannya gitu ya, kalau dia F bundaran G. Tapi polanya sama dengan ini. Ini untuk G bundaran F. Kalau F bundaran G berarti kebalikannya ini. X adalah domain dari G, Gx adalah berada dalam domain F. Contoh. Kita lihat contoh berikut ini. Oke. Misalkan fungsi Fx adalah 6x per x kuadrat kurang 9. Dan Gx adalah akar 3x. Natural domain keduanya. Berarti artinya semua nilai x kecuali yang membuat fungsi tidak terdefinisi. Maka untuk ini natural domainnya apa? Untuk ini natural domainnya apa? Tolong dilihat. Lalu kita disuruh mencari F bundaran G dari 12 dan mencari rumus untuk F bundaran G dari X serta daerah asalnya. Maka yang pertama, F bundaran G12 itu artinya adalah F G12. Berarti, kalau F G12 bagaimana? G12 berarti G12. Ini yang kita cari terlebih dahulu. 3 dikali 12 berapa? 36. Maka dia menjadi akar 36. G12 ini adalah akar 36. Dari mana datangnya? Dari sini. G12, maka akar 3 dikali 12 menjadi akar 36. G12 sama dengan akar 36, maka dia menjadi F akar 36.
Lalu akar 36, karena ini fungsi f, kita inputkan, kita masukkan ke dalam fungsi f. Berarti 6 dikali akar 36, akar 36 itu berapa? 6. Akar 36 kan 6. Berarti F6. 6 ini kita substitusi ke sini. 6 dikali 6 sama dengan 36. 6 kuadrat dikurang 9. 36 dikurang 9. Hasilnya adalah 4/3. Tolong dicek nanti ya. Itu untuk F bundaran G12. 4/3. Lalu kita disuruh F bundaran GX. Maka F bundaran GX berarti F GX. GX-nya mana? Nih. Maka F akar 3X. Akar 3X dimasukkan ke sini. Sehingga dia menjadi 6 akar 3X per akar 3X kuadrat. 6 kali akar 3X dibagi akar 3X kuadrat kurang 9. Akar 3X kuadrat kurang 9. Untuk natural domainnya bagaimana? Untuk natural domainnya, kita lihat. Kita juga harus mengecualikan X sama dengan 3 di sini ya. Kalau X, maaf bukan ini. Sebentar. Ekspresi matematis akar 3X ini muncul baik di pembilang maupun di penyebut. Dalam ini ya. Ini. Muncul di pembilang maupun di penyebut akar 3X itu. Sebarang bilangan negatif X akan menuju pada akar kuadrat dari bilangan negatif. Jadi, semua bilangan negatif harus dikecualikan dari daerah asal F bundaran G. Kenapa? Karena akar negatif tidak ada ya. Tidak bisa kita cari. Maka harus dikecualikan semua yang X yang membuat nilai ini negatif. Oke? Nah, untuk X positif, kita punya nilai, kalau ini kan positif nih, maka kita punya nilai akar 3X kuadrat itu merupakan 3X ini kan akar dengan kuadrat hilang ya, jadi 3X. Sehingga membuat kita bisa menulis sebagai berikut. F bundaran GX itu adalah 6 akar 3X per 3X dikurang 9. Disederhanakan menjadi seperti ini. Kita juga harus mengecualikan X sama dengan 3 dari domain F bundaran G karena G3 kalau dimasukkan ke sini membuat penyebutnya 0, tidak bisa terdefinisi. Maka kita membuat daerah asal untuk fungsi F bundaran G-nya adalah gabungan dari 0 sampai 3 untuk yang tadi, untuk yang ini. 0 sampai 3 itu artinya adalah dari 0 sampai angka 3, tapi 3-nya tidak masuk, digabung dengan dari 3 sampai tak hingga. Jadi untuk F bundaran G, daerah asalnya adalah dari 0 sampai tak hingga kecuali 3. Ini artinya ya, dari 0 sampai positif tak hingga kecuali 3. Karena kurung lengkung kalau digabungkan nih, di dalam garis bilangan kan diarsir semua kecuali 3-nya tidak masuk. Ini kan 3 tidak masuk. Kenapa 3 tidak masuk? Kalau untuk F bundaran G ini, daerah asalnya tadi adalah X itu merupakan harus pada daerah asal GX, lalu GX merupakan harus dalam daerah asal fungsi F. Maka hasil ini hasilnya kita lihat, supaya dia terdefinisi, maka ini tidak boleh negatif 3X itu. Lalu tidak boleh juga 0 di bawahnya. Maka kita carilah keduanya itu dan kita gabung. Ini dia hasilnya. Oke? Ini ada contoh yang kedua, tapi tidak Bapak jelaskan. Lihat di bukunya contoh yang kedua ini. Dan kita punya tugas, ada tugas 7 yang harus diselesaikan. Terima kasih. Semoga bisa belajar dengan baik ya. Jangan hanya mengandalkan PPT dan video Bapak ini.
harus dilihat juga bukunya dan diperbanyak dengan latihan. Baca juga di internet dan PPT dan video dosen-dosen lainnya yang ada di internet. Terima kasih banyak, tetap semangat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.